Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh berkumpul pada pagi hari ini sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan, yang sudah menerima Yesus masuk dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami mengingat bagaimana hidup kami berubah dan tidak pernah sama. Dan kami rindu perubahan pembaharuan ini terus terjadi ya Tuhan, oleh karena Roh-Mu yang kudus yang Kau telah berikan dalam hati kami. Dan kami percaya melalui firman-Mu, alat yang sudah Engkau tetapkan untuk menjadi pembaharuan dan pertumbuhan kami. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami, mengajar kami juga melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Sehingga kami sungguh mengerti bagaimana kami harus hidup setiap hari untuk berkenan kepada Tuhan dan semakin diperbarui serupa dengan Kristus. Berkati dan urapi hamba-Mu dan berkati setiap kami sehingga pemberitaan firman ini boleh sungguh memberkati dan memperlengkapi kami hidup berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat yang sekasih. Shalom saudara sekalian. Kita akan bersama-sama membaca kembali ya apa yang tadi kita sudah baca sebetulnya. Kita akan lihat dalam Roma 12 ayat yang kedua. Saya akan bacakan kembali yang tadi kita sudah baca. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ada kata diperbaharui ya, pembaharuan. Kemudian Mazmur 51 ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jadi kita mau merenungkan satu tema yaitu hati yang diperbarui. Saudara, ada seorang ibu rumah tangga yang dia merasa punya kebiasaan tidak baik. Setiap pagi mulai hari itu dengan marah-marah. Marah yang menjadi target itu anak-anaknya. Karena anak-anak kan bangunnya telat ya. Dasar pemalas begitu ya. Jadi setiap pagi keluar kata-kata demikian. Lalu kemudian siang hari pas anak-anak tuh tidak sekolah, makan di rumah, makan tidak habis begitu ya. Ada sisanya begitu. Dia lihat, dia katakan, boros. Setiap kali ada apa-apa dia selalu komentar, boros, nggak tahu anak sekarang nggak tahu susahnya orang tua cari duit, taunya pakai duit seperti itu. Kalau sudah makan tidak habis ya. Nah, kemudian sore hari dia lihat rumah berantakan, kalian ini sebagai anak hanya kerja bikin capek mama, nggak pernah bisa bantu ya. Sepanjang hari kayak begitu setiap hari saudara sekalian ya. Ibu ini sadar sebetulnya ini kebiasaan nggak baik sebetulnya. Masa saya sebagai ibu rumah tangga kerjanya itu marah setiap hari, mengeluarkan kata-kata demikian ya. Maka dia berusaha mengontrol diri, mengontrol emosi dan bertekad ya. Besok saya tidak akan marah lagi. Pagi hari itu sudah berniat baik saudara sekalian. Hari ini saya mau sabar. Tapi begitu lihat anak telat bangun, otomatis lagi keluar, dasar pemalas. Jadi berulang-ulang seperti itu dia frustrasi ya. Dia kemudian bertanya, kenapa saya tidak bisa berubah? Ya, saya ini orang Kristen, saya sudah berusaha keras, saya sudah bertekad, berkomitmen. Sampai satu hari teman gerejanya berkata, Bu, ya apa sih doanya ibu sama Tuhan? Ya kan, ibu tuh sudah minta belum sama Tuhan supaya berubah begitu kan? Ya saya minta Tuhan berkati usaha saya. Berkati usaha saya untuk berubah. Saya mau berusaha keras, Tuhan berkati begitu ya. Bukan gitu maksud saya Bu, apakah ibu pernah berdoa minta Tuhan kasih ibu hati yang baru? Wah saudara sekalian, hati yang baru. Dia nggak pikir mana ada orang ngajarkan doa begitu ya. Iya, kalau ibu cuma minta diberkati usahanya berarti kan masih usaha ibu. Ya tetap aja ujungnya gagal. Coba ibu ganti doanya, minta hati yang baru sama Tuhan. Nah itu perspektif ibu pasti beda ya. Karena berarti sudah nggak mengandalkan kekuatan sendiri tapi bersandar penuh pada kekuatan Tuhan. Wah, saudara dia renungkan kata-kata temannya itu, dia pikir apa iya ganti kata-kata itu pengaruh begitu ya. Nah, maka dia mulai berdoa, Tuhan, nah dia mulai jujur. Tuhan saya sudah berusaha, saya capek, saya frustrasi, tetap aja saya pemarah setiap hari. Beri saya hati baru, supaya saya bisa mengasihi anak-anak saya dengan sabar.
Saudara, pelan-pelan ya, memang tidak langsung tapi pelan-pelan ya, dia punya perspektif mulai berubah. Dia menyadari hati baru itu bukan dari dia tapi dari Tuhan. Nah, akhirnya ketika pagi hari dia lihat anak telat bangun, pertama kali bisa muncul bukan saja emosi marah tetapi kasihan. Mungkin anak-anak kemalaman tidurnya ya, mulai ada pengertian sedikit, jadi marahnya itu kerem ya. Kemudian dia heran begitu ya, kok saya ada muncul perspektif itu ya. Kasihan, jangan cuma marah tapi kasihan. Dia coba tanya kenapa mereka bisa sampai bangun telat setiap hari. Apa mereka stres, apa mereka ada kebutuhan tidak terpenuhi yang saya lalai, atau mereka menghindari saya di pagi hari. Saudara, ada begitu banyak hal perspektifnya berubah yang membuat dia itu lebih bisa menguasai diri. Nah, inilah yang namanya hati yang diperbarui. Bukan cuma saya bertekad Tuhan ya nggak mau marah lagi, bukan, tetapi minta Tuhan kasih kita hati yang diperbaharui. Dan Tuhan, kita perhatikan dalam Alkitab, Tuhan itu kan tidak memperbaiki hati kita yang lama. Tuhan mengatakan aku akan cabut hati yang lama, akan kuberikan kepada kamu hati yang baru. Ya, jadi Tuhan itu tidak memperbaiki hati yang lama seperti mobil rusak diperbaiki. Enggak, Tuhan kasih hati yang baru. Karena yang lama sudah gak bisa diperbaiki, saudara sekalian. Mau dengan tekad agama seperti apapun, dengan doa sekeras apapun, kalau bukan dengan hati baru, tidak ada hasilnya. Nah, itu sebabnya penting sekali kita belajar dan kita mengerti bagaimana ya Tuhan memperbarui hati kita. Saudara, ini berbeda dengan dunia. Karena dunia punya konsep kalau kamu ubah tingkah laku, kebiasaan, nanti hati kamu ikut berubah. Itu dunia ya. Ada teorinya sendiri, saudara sekalian. Kamu modifikasi tingkah laku, nanti cara pikirnya akan ikut ya. Tetapi Alkitab gak begitu. Alkitab bicara ubah hati dulu, diubah dulu hatinya diperbarui, maka tingkah lakunya otomatis ikut berubah. Kenapa? Karena Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau bahasa aslinya bilang hati itu seperti sumber mata air semua kehidupan, termasuk tingkah laku, cara pikir, cara pandang kita. Nah Bapak Ibu, jadi Alkitab mengajarkan hati yang harus diubah, hati yang harus dibarui. Bukan sekedar tekad ya, bukan sekedar saya mesti ganti kebiasaan. Itu semua sebentar juga, lihat aja orang di awal tahun. Saya punya resolusi mau tidak makannya manis-manis, baru minggu kedua sudah makan manis. Ya, saya mau punya resolusi baca Alkitab, baru minggu ketiga sudah nggak baca lagi. Jadi memang tekad manusia ada, bagus, tapi nggak ada power. Nggak ada power, saudara sekalian ya. Nah itu sebabnya kita belajar dari firman Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita sebetulnya hati yang baru ketika kita itu dilahirkan kembali ya, sudah menerima Tuhan Yesus. Kita bisa terima Tuhan Yesus karena dikasih hati yang baru. Kalau kita masih hati yang lama, nggak ada hati yang lama mau terima Yesus. Hati yang lama hanya menolak Yesus. Karena itu ada orang diberitakan Injil, nolak terus karena masih hati lama. Ya, kenapa ada orang diberitakan Injil, dia terima. Bukan karena dia lebih hebat dari yang tidak terima. Karena secara diam-diam Roh Kudus sudah memberikan dia hati yang baru. Baru telinganya bisa terima, pikirannya bisa terima, dia bisa mulutnya berkata saya terima Tuhan Yesus. Nah itu ya, jadi itu harus tindakan Tuhan dulu memberikan hati baru. Itu yang disebut lahir baru. Bukan oleh daging kata Yesus, bukan oleh darah, tetapi oleh Roh Kudus. Ya itu kita menjadi dasar kenapa kita bisa punya hati yang baru. Nah bagaimana setelah kita punya hati baru ini kita terus diperbarui. Karena kan memang hati kita hati baru bukan hati lama. Hati baru itu namanya baru harus terus diperbarui ya. Karena dari Tuhan. Tapi Tuhan gak pernah berhenti bekerja. Bagaimana kita hidup dengan hati yang baru yang terus diperbarui saudara sekalian. Yang pertama, kita harus tetap mengakui keberadaan hati lama kita. Memang Tuhan memberikan kita hati yang baru, tapi hati yang lama belum 100% mati karena kita masih hidup dalam dunia. Coba kita lihat Mazmur 51 ayat 12 tadi ya. Daud berdoa, jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Saudara sekalian, satu sisi kita bersyukur Tuhan kasih kita hati baru, sisi lain kita punya hati lama masih ada dan kadang menggoda kita. Artinya kalau kita tidak hati-hati, kita bisa menggunakan hati lama untuk bertindak. Nah itu sebabnya kita harus mengakui masih ada dalam diri kita hati lama yang masih belum 100% mati. Ya, kita kalau perhatikan dalam dunia kedokteran, ya kalau saudara ke dokter sekarang begitu ya, aduh
Saya kenapa badannya nggak enak begini ya dok ya? Diperiksa tekanan darahnya. Oh, tekanan darah bagus gitu ya. Tapi nggak enak badannya. Sudah tes darah belum? Apa perlu tes darah? Kan dokter bisa kasih tahu dengan periksa-periksa. Nggak bisa, dokter bilang. Kamu mesti tes darah, saya mesti lihat semua kolesterol, gula dan sebagainya. Baru ketahuan. Dokter tidak bisa memberikan obat, apalagi mendiagnosa kalau nggak tahu penyakitnya apa. Dan bagaimana bisa tahu penyakitnya kalau orangnya nggak mau dites darah? Begitu kan? Mau pastikan apa yang nggak normal begitu loh. Nah demikian pula dalam kehidupan rohani. Kita harus membedah hati kita. Hati baru sudah diberikan Tuhan, tapi hati lama kita ini masih di keturunan Adam. Hati lama itu prosesnya pelan-pelan, gak langsung mati, saudara sekalian. Dia sudah gak menguasai kita nggak dibawa kuasa dosa, tapi dia bisa menggoda kita. Nah, kita mesti membedah begitu ya, mengakui saya ini berkata bertindak begini sama suami, sama istri, sama anak, sama orang tua. Ini dari hati lama apa hati baru yang Tuhan kasih? Yang Adam kasih apa yang Tuhan kasih begitu kan? Yang saya dapat dari Adam kan hati lama, yang Tuhan kasih hati baru. Ini saya berkata begini, kata-kata ini mencerminkan hati yang mana? Nah itu langkah pertama saudara sekalian ya. Dalam kehidupan rohani kita harus mengakui keberadaan hati lama itu masih aktif ya. Meskipun sudah rusak total dia masih bisa merusak. Kalau kita mengakui masih ada hati lama maka kita rindu. Tuhan perbarui hatiku yang baru ya. Kita bisa mencari Tuhan. Nah kalau kita tidak mengakui apa yang terjadi saudara sekalian. Kita gak merasa salah. Ya, yang kita salahkan itu orang lain. Ini Daud tulis Mazmur 51 kan pengakuan dosa setelah dia berzina dengan Betsyeba. Betul saudara sekalian ya. Nah orang kalau saya perhatikan ya, orang kalau ketahuan selingkuh yang dia salahin istrinya. Dia gak pernah salahin dirinya loh. Oh saya selingkuh, salah istri. Karena istri sama saya dingin. Istri itu dominan sama saya. Betul, yang dia ngomong betul. Tetapi sebab dia berdosa bukan itu. Ya. Yang dia ngomong tentang istrinya mungkin betul, tapi tindakan dia salah. Saudara sekalian, dia gak pernah bisa sampai pada kesimpulan, akulah yang berdosa. Gak bisa, karena hati lama. Hati lama hanya bisa tunjuk orang lain. Dan emang orang lain ada salahnya. Tapi gak pernah bisa begini. Hati baru bisa. Ya, nah itu sebabnya kita harus mengakui keberadaan hati lama yang mudah menyalahkan lingkungan, yang mudah mengatakan, saya korban, saya bukan pelaku. Saya ini suami yang ditindas istri, tahu nggak? Uang saya dipegang, ya. Istri pergi, seharian, pulang-pulang saya udah tidur, nggak pernah membantu saya, nggak pernah melayani saya. Nah itu hati lama seperti itu, ya. Saya paling penting, ya. Yang salah orang lain. Nah Daud waktu berzina dengan Betsyeba, saudara sekalian, dia tulis Mazmur ini, dia minta Tuhan kasih hati baru, langsung beda. Ayat 5. Mazmur 51. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Saudara, raja mana gak punya banyak istri, saya tanya sekarang. Zaman itu raja mana gak punya banyak istri? Daud cuma tambah satu, Betsyeba, salahnya apa? Harusnya kalau orang punya hati lama ngomong kayak Daud bilang, saya cuma ambil satu, raja tetangga ambil 1000. Saya masih bagus, gak jelek-jelek. Gak ada begitu Daud. Gak ada. Dikasih hati, dia minta hati baru sama Tuhan. Daud gak berkata semua raja juga seperti ini. Daud tidak berkata saya ini raja tapi makin ini saya kesepian. Istri-istri saya ini gak ngerti saya. Ini Betsyeba aja yang ngerti. Tidak ada. Di dalam Mazmur ini gak ada menyebut orang lain. Mazmur ini 51 isinya aku yang berdosa. Pelanggaranku dari rahim ibuku aku sudah berdosa. Jadi gak ada menyalahkan lingkungan. Jadi kita harus mengakui keberadaan hati lama. Kenapa saya suka marah-marah di rumah? Kenapa saya hanya mikirnya kepentingan saya? Oh bukan karena salah ini, salah itu di rumah, salah saya. Nah itu saudara sekalian ya. Langkah pertama mau dibaharui, ngakui kita masih ada hati lama. Dan berapa tindakan kita memang dikontrol hati lama. Bukan salah orang lain. Orang lain salah, urusan mereka sama Tuhan. Saya masih ada hati lama. Nah itu, ya, jadi langkah pertama yang tidak bisa dilewati. Kalau kita mengakui hati lama yang rusak masih berpengaruh, masih ada dalam diri kita, maka kita tahu itu biang masalahnya. Harus dibetulin dari situ. Harus didoakan dari situ. Bukan menyalahkan orang lain, bukan menuntut orang lain, tapi mengakui bahwa ya the problem is here in me. Ya, meskipun dunia itu penuh problem, tapi problem terbesar dalam hidupku adalah dalam hatiku.
Ya dunia punya problem, susah cari pekerjaan begitu ya. Manusia menyikut satu sama lain, orang ngomong gak bisa dipercaya lagi. But the biggest problem is me. Itu penting saudara sekalian ya. Hanya dengan itu kita bisa datang kepada Tuhan, mohon belas kasihannya. Tuhan, perbarui hatiku. Itu baru kita bisa berdoa. Kalau enggak kita cuma doa, Tuhan aku ini berusaha keras ya, berkati, buka jalan Tuhan. Enggak cuma itu doa kita saudara sekalian ya. Enggak ada perubahan dalam sifat kalau begitu ya. Hati yang lama tidak bisa diselamatkan ya, karena sudah kita warisi dari Adam. Nggak bisa kita selamatkan dengan usaha sendiri, nggak bisa hanya diperbaiki, nggak bisa dengan perbuatan moral yang baik, dengan tekad yang sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus. Tetapi kita harus minta Tuhan baharui hatiku. Nah saudara yang terkasih, ada seorang bapak yang setiap hari kerja di kantor, setiap kali pulang kerja dia langsung tiduran ya, main HP. Istri minta tolong beresin rumah, kamu nggak tahu saya habis pulang kerja. Tahu nggak di jalanan macet, masih minta tolong bantu biar beresin rumah. Seolah-olah istrinya nggak capek, saudara sekalian ya. Kemudian weekend istri ajak jalan-jalan, nih anak-anak sudah lelah nih sekolah Senin sampai Jumat. Yuk weekend kita jalan-jalan. Kapan saya istirahatnya? Setiap hari Senin sampai Jumat di jalanan terus. Sabtu kan saya mau di rumah, suruh keluar lagi katanya. Kamu kan enak di rumah Senin sampai Jumat, Sabtu kamu jalan-jalan. Wah, saudara sekalian. Lama-lama dia mulai menyadari sebagai orang Kristen ya, saya ini bagaimana ya kok begini. Saudara sekalian, selama ini kenapa dia merasa oke-oke aja berbuat gitu? Karena dia merasa saya sudah kerja, saya sudah cari uang, saya suami yang tanggung jawab menyediakan nafkah, saya ayah yang baik gitu kan. Apalagi yang mesti saya ubah? I'm fine. Kalau ada masalah, itu masalahnya kamu. Istriku kamu masalahnya, anak-anak itu masalah, nggak tahu terima kasih. Nah, ya lama-lama kan hubungan renggang begitu ya. Karena merasa diri benar, yang lain dosa semua. Dia nggak berdosa. Dia sudah kerja soalnya. Saudara sekalian, sampai satu hari anaknya udah besar begitu ya, bisa berkata dengan terus terang, Papa itu kita sebut papa, tapi seperti orang asing di rumah. Gak deket kita, gak berani ngomong sama papa begitu ya. Saudara, baru papa yang sadar gitu ya, wah saya ini bukan bapak yang baik ya itu ya. Sadar dia, saya ini bukan suami yang baik loh. Selama ini saya melihat diri bukan sebagai bapak, sebagai suami, tapi sebagai ATM keluarga. Saudara sekalian ya, tapi saya merasa itu udah hebat. ATM saudara sekalian, bayangkan coba ya. Yang penting saya sudah kerja, saya udah anak minta, istri minta, saya kasih kok uang begitu kan. Ya berarti kamu ATM bukan bapak, bukan suami. Baru dia sadar, saya ATM. Mesti bertobat ini. Nah itu saudara sekalian, momennya dia menangis, dia sadar berapa tahun dia seperti itu. Cara pikirnya, pokoknya saya capek, sediakan makanan. Pokoknya saya capek, jangan ajak saya kemana-mana. Saya gak mau tahu, saya taunya buka TV, nonton YouTube, nonton Netflix, gak lihat HP. Saudara, sampai satu hari dia diingatkan, ditegur oleh Tuhan. Banyak dari kita mungkin masih hidup saudara sekalian ya. Meskipun kita punya hati baru orang Kristen, masih hidup dengan hati yang lama yang tanpa kita sadari. Apa itu hati yang lama? Angkuh. Ada gak kita keangkuhan? Kadang-kadang. Itu hati lama ya. Iri hati, lihat orang lain di Instagram bahagia. Ada gak kita? Ada. Masih ada saudara sekalian ya. Pahit ya, ingat-ingat yang dulu begitu kan. Hak saya dirampas sampai sekarang belum dikembalikan. Itu makan uang saya. Masih ada gak hati pahit? Masih. Itu hati lama ya. Kemudian hati yang serakah, greedy gitu ya. Masa cuma segini, saya harus dapat lebih dong. Ya, mana bisa? Ini gak adil saya segini. Nah itu. Atau saya udah ada segini, saya mau lebih begitu kan ya. Salahnya di mana? Begitu kan. Orang hidup mesti ada tujuan dong. Masa gini-gini aja? Salah gak itu? Serakah salah. Saudara sekalian ya. Boleh punya impian, boleh punya tujuan, tapi serakah kan salah. Ya itu hati lama. Kita mesti bedakan ya. Hati yang takut, gimana ya keadaan makin sulit nih. Tuhan gimana sih? Kenapa gak bertindak? Hati yang takut ya, kurang iman. Itu juga hati yang lama saudara sekalian. Kalau kita hidup dengan hati yang lama, apa yang terjadi? Roma 12 ayat 2, jadi serupa dengan dunia ini. Karena kalau kita ngobrol sama orang, semuanya hatinya begitu. Ya, yang membedakan orang Kristen, Roma 12 ayat 2 katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Itu beda. Kenapa? Hatimu itu sudah diperbarui. Pikiranmu diperbarui. Berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Karena dunia memang mengajarkan standarnya seperti itu, saudara sekalian ya. Sehingga kita harus waspada. Mengakui, menyadari kita masih ada hati lama. Harus kita pastikan itu tidak boleh mendominasi keputusan, tindakan, kata-kata, pilihan kita.
Ya, itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua, langkah berikutnya setelah kita menyadari ada hati yang lama, maka yang kedua kita berdoa, minta Tuhan perbarui hati kita. Seperti Daud ya, Mazmur 51 ayat 12. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Saudara, Daud tidak berdoa seperti ini. Tuhan tolong saya memperbaiki tingkah laku supaya lain kali jangan jatuh cinta pada istri orang. Supaya lain kali jangan ambil perempuan lain. Tuhan tolong saya supaya saya tingkah laku. Enggak, dia nggak minta diubah tingkah lakunya. Karena dia tahu tingkah laku cuman buah. Dia minta akarnya diganti. Tuhan, perbaharulah batinku. Jadikanlah aku baru. Itu semua pekerjaan Tuhan 100%. Nggak ada usaha manusia, nggak bisa manusia begitu berusaha. Saudara nggak usah jauh-jauh ya manusia ya. Ada seorang dokter gigi yang sangat terampil. Sangat terampil, gigi, masalah gigi sesulit apapun, mau crown, mau implant, mau apa, dia bisa. Satu hari giginya sakit. Bisa gak dioperasi saudara sekalian? Pakai biusan sendiri, itu sendiri, gak bisa. Dokter yang paling skill sekalipun tidak bisa mengoperasi giginya sendiri. Ahli jantung yang terkenal di Indonesia misalnya begitu ya, bisa bypass, bisa open heart, semua jantung yang paling sulit dia bisa keluarin jantung, taruh di mesin, balikin lagi. Kalau dia ada masalah jantung, dia bisa operasi sendiri nggak? Nggak bisa. Siapa manusia bisa perbarui hatinya? Nggak ada. Tuhan, kalau kita nggak doa, nothing will happen. Nggak ada yang berubah. Rumah tangga begitu aja sama. Masing-masing egois, masing-masing dingin. Karena kita nggak berdoa. Seperti Daud ya. Maka saudara sekalian, yang kedua kita harus berdoa, jadikanlah aku baru, perbaruilah hatiku. Kita bukan berdoa minta Tuhan renovasi loh ya. Kita minta kepada Tuhan, kita berdoa perbarui betul-betul ya. Saudara, Tuhan tidak menambal hati lama, karena hati lama itu akan hilang nanti ya. Semakin kita serupa Yesus. Tapi Tuhan memperbarui hati baru kita. Karena Yehezkiel 36 ayat 26 mengatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru akan kuberikan diam di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan hati yang taat. Nah, jadi Tuhan bukannya yang lama diperbaiki seperti saya katakan tadi. Yang lama dijauhkan, proses ya. Yang baru diberikan dan diperbarui, proses juga. Ini kita mesti doakan. Supaya perkataan yang keluar dari mulut kita, tingkah laku kita betul-betul proses dari hati yang diperbarui ya. Ini pekerjaan Tuhan, bukan usaha kita. Kita hanya berdoa mohon belas kasihan Tuhan. Saudara, seperti kebiasaan zaman sekarang, ada seorang pemuda yang suka judi online. Ya, ada seorang pemuda yang suka judi online. Setiap dapat gajian, waduh, dia bukan atur bagaimana investasi, tabung gimana, dia pasti habisin di judi online. Mentang-mentang masih tinggal sama orang tuanya. Ya, orang tua sudah capek nasihatin dia. Dia sudah coba berhenti berkali-kali, tapi balik lagi ya. Balik lagi saudara sekalian. Sampai satu hari ya, dia masih ke gereja begitu ya, tapi diam-diam punya kebiasaan judol. Dia dengar firman Tuhan. Dia tersentuh, dia tiba-tiba merasa lelah gitu. Tuhan, saya capek pura-pura seperti ini. Saya hari Minggu ke gereja, hari Sabtu saya judol. Kalau dapat gaji apa-apa, dapat uang, saya Sabtu itu judol ya. Kasih saya hati yang baru, saudara sekalian. Dia berdoa sambil menangis. Saya sudah berusaha berhenti loh. Saya berdoa kalau Sabtu datang, Tuhan tolong supaya Sabtu ini bersih begitu ya. Tapi tetap aja saya jatuh. Tuhan, kalau Tuhan tidak ubah hati saya, mana bisa saya lepas dari judol ini? Saudara sekalian, akhirnya betul-betul ya. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dia menyadari dia nggak bisa sendiri, dia betul-betul mohon belas kasihan Tuhan. Baru di momen itu dia merasakan ada hati yang beda. Baru di situ dia merasakan ada perasaan yang beda. Di situ dia merasakan ada kecondongan yang beda ya. Jadi sekarang dia bisa lepas. Tidak semua cerita judol berakhir dengan indah seperti ini, saudara sekalian ya. Ada orang harus direhabilitasi, ada orang harus dikejar tukang kredit, tukang pinjam uang, tukang pinjol sampai dia itu bertobat begitu. Ada yang harus diambil HP-nya. Puji Tuhan orang ini hanya cukup dengar khotbah, berdoa menyadari dan mohon kekuatan Tuhan, dan dia mendapatkan pembaharuan. Dia yang dulunya bukan hanya setelah diperbarui, nggak cuma dia Sabtu nggak main judol, saudara sekalian ya. Dulu setiap kali dapat uang hanya untuk judi, sekarang dia ingat sisihkan buat persembahan.
Beda hati yang sudah diperbarui itu beda. Enggak cuma satu, dua, tapi itu satu perubahan yang luar biasa ya. Jadi Tuhan tidak hanya memperbaiki kebiasaan buruk yang satu persatu. Tuhan kasih hati dia hati yang baru sehingga semuanya berubah. Jadi enggak cuma dia enggak pakai buat judol, dia sisihkan buat persembahan. Dia belajar bagaimana berinvestasi. Dia belajar bagaimana memanage uang. Beda ciptaan baru saudara sekalian ya. Bukan pelan-pelan diperbaiki seperti rumah, nanti ada uang kita ganti temboknya, kita cat temboknya, ada uang lagi ganti lantainya. Enggak. Totally different ya, karena ini kuasa Tuhan ya. Ini kuasa pembaruan hati. Tuhan bisa mengubah siapa saja, dari apa saja jadi seperti Kristus. Cuman syaratnya kita harus minta. Kalau kita nggak minta berarti kita mengandalkan usaha sendiri. Tuhan saya udah oke lah. Cuma Tuhan tolong berkati supaya yang saya sudah usahakan ini baik gitu ya. Gitu berarti kan usaha kita saudara sekalian ya. Kalau kita bicara perubahan hidup itu harus dari hati. Hati itu orang nggak bisa operasi hatinya sendiri. Dokter jantung nggak bisa operasi jantungnya sendiri. Hanya Tuhan yang bisa kasih hati baru, memperbarui hati kita. Itu kita harus doa. Saudara sekalian, dalam Roma 12 ayat 2 yang kita baca tadi dikatakan berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubah itu pakai kata Yunaninya itu seperti kupu-kupu ya, metamorfosis. Jadi ulat berubah jadi kupu-kupu. Jadi perubahannya itu luar biasa ya. Perubahan total. Maka saudara sekalian kita harus berdoa. Mengandalkan Tuhan untuk memperbarui hati kita ya. Karena itu pemberian Tuhan. Ku jauhkan hati yang lama yang keras, ku berikan hati yang baru. Itu kan dari Tuhan. Kalau kita nggak minta gimana bisa diperbarui? Bukan buatan kita kok itu. Itu kan dari Tuhan, dari surga begitu ya. Hati yang baru itu pekerjaan Roh Kudus. Nah itu yang kita lihat yang kedua ya. Yang ketiga saudara sekalian, bukan hanya kita menyadari masih ada hati lama yang masih dalam proses mati. Bukan hanya kita berdoa minta Tuhan perbarui hati kita yang sudah diberikan baru ini. Yang ketiga, kita harus praktekkan hidup dengan hati baru. Ya. Roma 12 ayat 2 mengatakan sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, artinya apa? Hati yang baru itu pasti menghasilkan tindakan yang nyata, yang baru, ya. Bagaimana saudara sekalian? Orang dalam hati baru itu bertindak, ya. Orang yang sudah punya hati yang diperbarui itu bertindak bagaimana? Yang pertama itu di area apa? Area respons. Nah, ada orang kalau nyetir, ada orang potong mendadak, dia klakson, dia ngomong kata-kata kasar. Nah, itu respons. Ya, itu respons. Saya orang Kristen kok ngomong kayak begitu, mengutuk ya. Nah, itu respons. Kalau kita minta Tuhan perbarui hati kita, yang berubah itu respons otomatisnya. Ya, emang semua orang terkejut ngomong sesuatu ya. Tapi kalau sudah diperbarui, pasti yang keluar dari mulutnya lain. Responsnya apa? Kalau disalib begitu ya. Nah ini penting Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Dulu ketika ada orang nadanya tinggi ngomong sama kita, mungkin respons kita adalah tinggi juga dong. Kamu jual, saya beli. Begitu kan saudara sekalian ya. Kamu jual, saya beli. Saya gak akan diam. Kamu tinggi, saya match. Kamu lebih tinggi, saya naik lagi. Nah kalau sudah diperbarui hatinya, orang tinggi kita jaga. Kan begitu ya. Karena penguasaan diri adalah buah roh. Kesabaran buah roh. Tuhan kasih saya hati baru, saya gak gitu responnya. Dia boleh setinggi-tingginya, aku tetap segini. Apalagi di rumah tangga. Suami naik, istri naik. Oh ini seperti ini. Apa namanya lelang saudara sekalian ya. Naik terus ya 1.000 siapa? 1.500 ya. Itu gak akan turun. Kecuali ada satu orang yang sadar hatinya diperbarui ya. Dia naik, saya tetap. Nanti lama-lama dia turun. Ya, itu respons penting itu, saudara sekalian ya. Jangan kita bilang iya kalau respon kan saya marah, kamu masa nggak ngerti. Namanya saya disalib, namanya orang nadanya tinggi ngomong sama saya, otomatis saya balas dong begitu. Itu area yang kamu hatinya mesti diperbarui. Respons kamu itu loh. Itu area kalau hati diperbarui, responsnya itu beda. Berarti area situ kamu belum minta sama Tuhan. Ya, doa. Tuhan perbarui hatiku supaya respons otomatisku benar. Benar. Jangan orang tinggi kita balas. Jangan orang salib kita mengutuk. Begitu ya. Jangan kita dengar apa langsung bereaksi. Respons itu area yang berbeda sekali kalau hati kita itu diperbarui ya.
Nah kalau begitu ada orang menyakiti kita, responnya otomatis misalnya bagaimana? Yang dari hati baru begitu kan. Kalau dulu kan marah, ikut marah, nyimpen begitu. Oke saya nggak balas tapi nanti saya balas. Sama aja begitu kan, nyimpen, dendam. Nah bagaimana? Dengan hati baru respons otomatis berubah jadi doa. Jadi kalau orang bikin marah begitu, apa nuduh ya? Kita doa dalam hati. Tuhan jaga diriku, jangan ikut itu. Jangan sampai aku terbawa ya. Cari cara bagaimana menjaga damai. Bahkan kalau sudah disakiti, bagaimana aku mengampuni ya. Saudara ada tetangga, kadang begini ya, tetangga tuh hidup nggak semuanya sesuai selera kita, standar kita. Kita punya standar kebersihan, tetangga punya standar sendiri. Mungkin lebih rendah dari kita, mungkin ya. Bagi dia segitu udah bersih. Ada tetangga yang selalu buang sampah sembarangan ya, dan itu jatuhnya seringkali depan rumah kita. Sekali kita bersihin, 2 kali kita bersihin, begitu ya. 3 kali kita nggak sabar. Saya bukan pembantu dia loh, saya tetangga kok. Dia punya hak, saya punya hak. Kenapa saya yang bersihin dia punya terus, begitu kan? Maka dia balas, dia lempar sampahnya ke depan tetangganya, saudara sekalian ya. Gantian kamu juga jadi ini pembantu bersihin saya, tuang sampah begitu kan, bersihin sampah depan situ. Nah, saudara lama-lama kan hubungan tidak baik ya, saling menyampahkan rumah begitu kan. Nah, ini jadi adu banyak, lama-lama seperti itu. Waduh dia bilang nggak boleh begini. Maka begitu itu dia stop, dia sadar ya. Itu saya hati lama tuh ya, balas buang sampah tempat orang. Maka dia berdoa buat tetangga. Nah gak pernah dia berdoa buat tetangganya selama ini. Sudah berapa tahun? 10 tahun. Pernah gak dia sebut namanya dalam doa? Gak pernah. Tuhan kasih saya tetangga emang kebetulan. Saya kok kenapa gak pernah doain ya? Cuman marah kalau dia buang sampah. Saya mau berdoa deh. Nah Tuhan gerakkan hati, begitu ya. Dia berdoa, kemudian dia cari cara bicara, cari waktu, begitu ya. Bahkan mungkin akhirnya dia tanya, ada yang bisa saya bantu, begitu ya. Akhirnya dia baru menyadari hidup orang itu berantakan sekali dalam rumahnya. Itu yang keluar ke rumah dia itu sudah keluarannya, saudara kan, di dalam lebih berantakan lagi, begitu kan. Nah dia mulai kesian. Ini orang pasti ada masalah. Hidup seperti ini tuh mana betah orang ya. Saya nggak betah. Dia kok bisa betah? Pasti dia ada masalah begitu kan. Jadi dia mulai lebih sabar ya. Dia dapat hikmat dari Tuhan, cari jalan keluar gimana. Itu yang pertama, respons kita berubah saudara sekalian ya. Kalau hati kita dibarui. Yang kedua, motivasi kita juga berubah. Dulu hati lama kalau pelayanan karena mau dipuji. Itu motivasi hati lama ya. Atau takut dihukum, jangan gak melayani, nanti usahanya dibangkrutin Tuhan loh. Ya, jangan gak ikut pelayanan, nanti tokomu tutup. Jangan gak ikut pelayanan, nanti kamu dipecat dari pekerjaan. Nah, tahu rasa kalau dipecat. Dulu motivasinya begitu, takut dihukum, mau dipuji begitu ya, atau terpaksa. Aduh ini apa ya, pengurus-pengurus gereja suka terpotin terus berisik begitu ya. Daripada mereka saya sungkan sama mereka, udahlah saya ikut pelayanan. Itu motivasi hati lama saudara sekalian ya. Kita melayani dulu mungkin seperti itu. Tapi setelah kita punya hati baru, kita dibarui begitu ya. Kita melayani apa? Emang saya mesti melayani. Kenapa? Tuhan itu mengasihi saya. Saya mau berterima kasih. Saudara ada di kantor ada rekan kerja yang kesusahan karena anaknya sakit. Ya, kemudian ketika seorang Kristen lihat itu, reaksi dia pertama, untung anak saya sehat, bukan urusan saya, bukan anak saya kok, ya, untung anak saya sehat, begitu. Itu reaksi pertama, dia langsung sadar, kok begitu ya saya ya, saya orang Kristen kan, at least saya tanya dong sakit apa yang bisa dibantu, mau doakan apa, ini kan juga orang Kristen, tempat kerja, begitu kan, baru dia sadar itu, dia mohon Tuhan berikan saya hati, saya mesti ngapain Tuhan, begitu ya, maka saudara sekalian. Dia ngobrol-ngobrol, oh ya kalau kamu mesti jagain anak, shift kamu kasih saya aja, saya bisa kok, anak saya udah besar-besar, saya bisa gantiin kamu. Shift kamu jam berapa gitu kan, kamu bawa anak ke dokter, saya nanti yang gantiin shift kamu. Saudara sekalian itu ya, support yang dia bisa berikan, itu hati baru seperti itu motivasinya ya. Kemudian yang ketiga apa? Buktinya orang hati diperbarui. Cara pakai uang sama waktu. Ya, hati lama ada uang, hakku. Ini keringatku, air mata lu aku ini doaku dijawab Tuhan. Sorry ya, tidak ada sharing-sharingan kalau uang. Nah, itu hati lama. Hati lama seperti itu ya. Waktuku is mine, uangku is mine ya. Ini keringatku, nggak ada orang yang boleh nikmati. Kalau hati baru, terima kasih Tuhan. Bukan kekuatanku bisa dapat uang ini, bisa berkat ini. Gimana ini harus jadi berkat Tuhan. Selain untuk aku dan keluargaku, gimana caranya?
Hati baru tuh beda saudara sekalian ya. Cara pakai uang beda, cara pakai waktu beda begitu ya. Kalau dulu misalnya weekend datang, hati lama pikir akhirnya bisa game, bisa nonton TV, bisa santai, bisa doing nothing begitu kan. Tapi hati baru lain kalau weekend datang ya. Begitu tahu weekend datang atau liburan, Indonesia banyak libur sekali ya. Negara salah satu negara dengan banyak libur ya. Memang kita bukan paling banyak ya, jadi seimbang kok, kita masih oke ya. Tapi lumayan banyak saudara sekalian ya, apalagi musim-musim tertentu ya. Kebablasan itu ya, baliknya Senin, libur panjang ya. Saudara, kalau hati baru itu mungkin saya bisa bantu siapa? Begitu ya. Selain saya liburan, selain saya ini, saya bisa sisihkan sedikit buat bantu siapa ya pas libur. Bukan karena kewajiban, bukan karena sungkan, tapi karena hati baru punya naluri melayani. Responnya beda, motivasinya beda ya. Kemudian apalagi saudara sekalian selain cara pakai waktu dan uang, cara ambil keputusan. Dulu hati lama nanya, kalau diminta pelayanan atau diminta ini, untungnya buat saya apa? Saya yang kerja ini untungnya buat saya apa? Ya, kalau nggak ada siapa yang mau? Itu hati lama ya. What's in it for me, begitu ya. Kalau nggak ada untungnya buat apa? Hati baru beda. Apakah ini baik untuk semua? Apa yang Tuhan suka? Ya, saudara ada orang ditawarkan ya. Nih mau nggak nih? Kamu ada kesempatan ekstra nih, side income ya, penghasilan sampingan. Tapi dikit-dikit curang ya, curang dikit. Tapi sampingan lumayan nih, bisa nambah-nambah uang belanja lah begitu kan. Tapi emang gak ada yang tahu sih. Saudara sekalian, hati yang lama berkata, ya kan gak ada yang tahu. Saudara ada seorang pengemudi online ya, bercerita pada saya. Pak, saya ditawarkan Pak, mau gak ada program hacking, kamu bisa ambil orderan orang yang jauh. Orang dapat orderan 200 ribu, hilang dari dia, masuknya ke kamu. Kamu berlangganan sama kami, 100 ribu sebulan. Saudara bayangkan coba, dia orang Kristen ya, mau gak 100 ribu, kamu dapat ongkos setiap hari kamu ambil orang punya 10 berapa? Tapi dia bilang uang begitu pasti malah petaka, dia gak ambil. Nah itu orang hati sudah dibarui seperti itu. Beda saudara sekalian ya, gak akan tergoda. Meskipun ini sampingan, kamu kerjanya lebih ringan, pilih-pilih yang paling jauh. Sekali narik 200, kamu santai kayak bos loh, ambil orang punya. Saudara sekalian, hati baru berkata Tuhan tahu, gak ada yang tersembunyi. Kamu pakai hacker, kamu pakai apa? Tuhan tahu. Ya, saya mau jujur meskipun hasilnya tidak sebanyak itu. Saudara, bagaimana kita tahu hati baru sudah berfungsi? Ada buah yang muncul, Galatia 5 ayat 22. Kasih, sukacita, damai, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu natural. Itu bukan hasil paksaan ya. Otomatis mangga yang sehat berbuah mangga ya, bukan jeruk begitu kan. Nah, saudara, Tuhan mau memberikan kita hati yang dia sudah memberikan kita hati yang benar-benar baru dan dia terus memperbarui hati kita. Kalau kita open berdoa pada Dia ya, mohon kepada Dia. Bukan sekedar kita minta Tuhan perbaiki, tapi kita minta Tuhan perbarui. Karena ini hati baru dari Tuhan ya. Betul-betul hasilnya itu berbeda. Maka mari kita ingat 3 poin yang kita sudah pelajari saudara sekalian ya. Apa itu hati yang dibarui? Yang pertama, mari kita menyadari mengakui keberadaan hati lama. Yang masih bisa mengontrol kita kalau kita biarkan. Perkataan, pengambilan keputusan, sikap kepada uang dan waktu, sikap pada orang, pada Tuhan, pada gereja masih bisa dipengaruhi hati lama. Nah, kita masih waspada. Itu langkah pertama. Ya, yang kedua, karena itu kita berdoa Tuhan selalu perbarui hati saya. Saya nggak mungkin bisa melakukan berkenan pada Tuhan seperti Roma 12 ayat 2 kalau hatiku tidak dibarui. Ini pasti Adam yang lama, bukan manusia baru dalam Yesus. Pasti aku bertindak kayak seperti itu. Untungnya apa buat saya? Ya. Saya kalau nggak pelayanan disambar sama Tuhan nanti. Itu kayak gitu hati lama saudara sekalian ya. Pikirannya seperti itu. Lebih takut pada setan daripada pada Tuhan. Itu hati lama ya. Aduh, gelap amat ruangan ini ya. Itu lebih takut sama setan daripada sama Tuhan. Kalau hati baru, Tuhan pencipta semuanya. Siapa setan? Saya nggak takut. Yang saya takut Tuhan. Nah itu loh hati baru, beda sekali. Jadi kita minta Tuhan perbarui hati saya. Ya, percaya hanya Tuhan yang bisa perbarui hati kita, mohon. Yang ketiga, sesudah kita diperbarui hatinya,
minta kekuatan untuk mewujudkan, mempraktekkan hidup dengan hati baru, saudara sekalian ya. Jadi sekali lagi, respons kita beda, motivasi kita beda, cara pakai uang dan waktu beda, cara ambil keputusan beda. Kalau dulu cuannya berapa buat saya? Kalau sekarang selain untuk saya, dampak yang baiknya buat orang lain apa? Ada perusahaan yang hanya mikir cuan, saudara kalau beli produknya, saudara dukung cara pikir begitu. Ada perusahaan selain cuan mengembalikan sebagian untuk kebaikan masyarakat. Ya, beda cara, beda produk, beda kualitas manusianya, saudara sekalian ya. Gak bisa disamain ya. Kita lihat yang baru dan lama itu beda sekali ya. Nah hari ini Tuhan sudah siap memperbarui hati kita yang sudah Dia berikan ini, yang hati yang baru. Maka apa yang kita perlu lakukan, saudara sekalian? Mari kita buka pintu hati, izinkan Roh Kudus terus bekerja dengan leluasa. Dan jangan pernah berhenti berdoa setiap hari seperti Daud. Perbaruilah hatiku ya Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah menjauhkan dari kami hati yang lama. Engkau sudah memberikan kepada kami hati yang baru. Kami bersyukur bukan hanya itu, Engkau sendiri tinggal dalam hati kami lewat Roh-Mu yang kudus, yang tidak pernah berhenti bekerja memperbarui kami, mengingatkan kami akan Yesus, mengingatkan kami akan firman-Mu, dan terus memproses, menyucikan, memperbarui kami lebih serupa dengan Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah kami boleh sungguh menyadari akan dan waspada akan hati lama yang masih hidup, yang masih dalam proses dimatikan. Dan biarlah Tuhan kami boleh bergantung, bersandar pada kuasa-Mu, karena hati baru hanya datang dari Engkau dan pembaruan hanya bisa datang dari Engkau. Ajar kami bersandar, memohon, berseru kepadamu ya Tuhan, mengandalkan kekuatan-Mu, bukan mengandalkan kekuatan dan hikmat kami sendiri. Dan beri kami kekuatan untuk boleh hidup dengan hati yang baru, sehingga respons kami, motivasi kami, cara kami pakai uang dan waktu, bahkan cara kami ambil keputusan, memperhitungkan ini itu, betul-betul mengalir dari hati yang sudah diperbarui oleh Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami semua, gereja-Mu di tempat ini, keluarga kami, diperbarui setiap hari hatinya. Demi kemuliaan nama Tuhan, demi semakin serupa Kristus. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Makasih kepada Bapak Pendeta Wilson Suwanto. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan merespon firman Tuhan dengan bacakan pengakuan iman kita bersama-sama. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, kita bersyukur dalam bulan Juli, hari ini minggu terakhir, kita sudah membahas tema tentang hati. Mulai dari mewaspadai hati kita di minggu pertama, sampai minggu terakhir ini bagaimana hati kita kiranya diperbarui. Tadi waktu Pak Wilson bahas tentang dokter gigi, saya teringat ketika ke dokter gigi, sekarang memang beda, saudara. Dulu ada dokter-dokter yang bagus, dokter gigi kita, cuma dengan kemampuan peralatan yang terbatas. Makin tua, makin senior, maka dokter tidak bisa melihat mana yang masih ada lubang di gigi kita. Tapi dengan teknologi foto, semua terlihat di kamera, yang tidak terlihat, maka dengan alat-alat itu bisa terlihat semua. Apa yang saya mau sampaikan, hati kita ini kadang sulit untuk dilihat ya. Bagaimana kita memeriksa hati kita? Maka tadi firman Tuhan itu saya bayangkan seperti foto di rongga mulut kita.
maka akan terlihat ketika kita lihat membaca firman, merenungkan firman, hati kita seberapa jauh sih sudah terus menerus diperbaharui dan Tuhan sudah kasih hati yang baru, ya. Kiranya kita boleh ingat hari ini supaya hati kita, respon kita dengan penjelasan dari hamba Tuhan, kita boleh nilai kira-kira hati kita sudah seberapa jauh. John Owen dalam satu bukunya bagus ya, mematikan dosa. Jadi tiap-tiap hari ada Adam yang lama, hati yang lama, yang saudara ini kayaknya tadi bukan yang ini, yang hati yang dari Tuhan. Ya, kita terus put into death, matikan terus itu perbuatan-perbuatan dosa hati yang lama. Kiranya Tuhan memberkati hambanya dan juga saudara semua ketika kita renungkan dan mempraktikkan firman. Kita akhiri dengan satu pujian nomor 9 tadi, dan saya ajak saudara di bait yang ketiga, nanti kita akan saling bersalaman. Perubahan ajaib terjadi padaku, kita bersuka cita dengan komunitas kita, orang percaya yang Tuhan memberikan, dan kita nyanyikan pujian ini, bait pertama dan bait yang ketiga, lalu di bagian akhir kita akan berjabat tangan. Perubahan ajaib terjadi padaku sejak Yesus di hatiku. Perubahan ajaib terjadi padaku sejak Yesus di hatiku. Dalam hati ada harap penuh sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sukacita melimpah dalam hidupku. Sejak Yesus di hatiku. Kita beri salam kiri kanan. Sekarang ku dapat harap dan selamat penuh sejak Yesus di hatiku. Tidak bimbang hati pun menjadi teguh sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sukacita melimpah dalam hidupku. Sejak Yesus di hatiku. Sekali lagi, sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sukacita melimpah dalam hidupku. Sejak Yesus di hatiku. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sejak Tuhan Yesus ada dalam hatimu dan hatiku, maka sukacita sorga terus menerus kiranya mengalir dan bertumbuh. Saya sudah melihat senyum-senyum di wajah saudara ketimbang tadi masuk, dan sekarang setelah dengar firman Tuhan, tadi Bapak Wilson bilang beda ya. Ingat beda, ada TV swasta bilang memang beda gitu ya. Kita beda sebagai anak Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman dalam bulan Juli. Di minggu terakhir ini kami diingatkan dari mulai mewaspadai hati, memulihkan hati, mengoreksi hati, sampai hati kami diperbarui oleh Engkau. Kiranya setiap tema firman Tuhan di dalam ibadah ini bukan hanya menjadi konsumsi kognitif pikiran kami,
tapi hati kami sungguh dibarui. Ucapan kami, sikap kami, perkataan kami, motivasi kami, segala sesuatu. Apa yang orang lihat dalam diri kami memang beda karena Tuhan yang membuat kami berbeda, yang memperbarui hati kami. Biar firman Tuhan menjadi berkat berkepanjangan dalam seluruh perjalanan hidup kami. Dan anak-anak-Mu di tempat ini boleh merasakan itu dan mengalami perjalanan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan dalam minggu ini, kami masih hidup dalam dunia. Ada banyak yang harus kami terus matikan dari perbuatan-perbuatan daging kami, dosa kami, yang melukai, menyakiti hati-Mu. Beri kami kekuatan. Terima kasih untuk hati yang baru. Biar kami terus boleh berjalan bersama dengan Engkau, menjadi alat-Mu yang heran untuk kemuliaan nama-Mu. Banyak yang ingin kami doakan, ajar kami terus berdoa seperti Tuhan mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari sorga. Kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita semua dari hari ini sampai hari kedatangan Kristus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk dan bersaat teduh sejenak. Ibadat telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.